Halo. Perkenalkan saya Kezia Yudika Spayung, saya dari Manajemen Aset Publik 11 dengan NIM 4111230025. Kali ini saya akan membahas mengenai aliran hukum. Pertama kita akan membahas mengenai Roscoe Pound. Dia nama lengkapnya itu Nathan Roscoe Pound. Lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Dia ini seorang ahli hukum yang beraliran sosiologikal. Dan beliau juga merupakan anak dari pasangan Stephen Boston Pound dan Laura Pound. Pound ini awalnya merupakan seorang dokter botani terkenal yang menemukan spesies jamur langka atau dikenal dengan Roscopondia. Pound diangkat menjadi anggota komisi banding pada Mahkamah Agung Nebraska sekitar tahun 1901 sampai 1903. Dan pada tahun 1904 sampai 1907, ia menduduki posisi sebagai anggota Komisi Unifikasi Hukum untuk Nebraska. Ia pernah menjadi guru besar hukum dan juga dekan di Harvard. Ia diakui sebagai seorang yang memiliki intelektual yang luar biasa. Terus, apa sih pandangan Roscoe Pound ini? Selanjutnya ini hukum menurut Pound. Menurut Pound itu, hukum adalah alat rekayasa sosial atau law as a tool social engineering and social control yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Ada sejumlah kepentingan sosial yang bisa dilindungi melalui agama, moral, dan estetika, dan bentuk perlindungan lainnya. Secara garis besar, Pound membuat 3 kategori kepentingan, yaitu kepentingan individual atau yang disamakan dengan hukum perdata atau private law, adalah tuntunan, permintaan, kehendak, dan harapan yang terkait dengan kehidupan pribadi. Pound membagi kepentingan individual menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, ada kepentingan pribadi atau personality interest, itu merupakan seperti kebebasan minat, kehormatan, reputasi, privasi, dan kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Lalu yang kedua ada hubungan domestik or domestic relations. Ini seperti perkawinan. Adalah kepentingan yang bersifat substansi or interest of substance seperti property, freedom of association, and continuity of employment. Lalu yang kedua dari 3 kategori kepentingan yaitu ada kepentingan publik or public interest. Ini tuh disamakan dengan hukum publik yang merupakan tuntunan, permintaan, kehendak, dan harapan individu yang terkait dengan kehidupan politik. Yang jelas itu ada kepentingan sosial or social interest, diartikan sebagai tuntunan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial mereka. Contohnya seperti keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan, dan ketertiban. Next. Nah, selanjutnya ini ada social engineering. Social engineering ini konsep utama dalam pemikiran Roscoe Pound tentang hukum. Pound menjadikan sosiologi sebagai fondasi yang utama dalam menciptakan teori hukumnya untuk mentransformasikan hukum dalam tataran ide menjadi hukum dalam tataran realitas. Hukum tidak boleh diisolasi dan terisolasi dari realitas sosial yang sangat-sangat dinamis. Pemikiran hukum Pound yang digolongkan kepada aliran sociological jurisprudence dimaksudkan juga sebagai respons terhadap paham positivisme hukum dan juga metode common law yang dinilai oleh Pound ini tidak responsif terhadap perubahan sosial. Untuk itu, Pound mengusulkan adanya kerjasama yang erat atau interconnect actions antara akademis hukum, peradilan, dan profesi hukum yang disebut social engineering. And next. Nah, terus jadi Pound ini mau menjadikan hukum sebagai medium dinamis yang mampu memfasilitasi adanya kohesi sosial dengan menggunakan berbagai macam teknik.
Nah, salah satunya konsep engineering. Tujuan utama dari konsep social engineering ini adalah to construct as efficient a structure of society as possible which requires the satisfaction of wants with the minimum of friction and waste of resource. It means law should work for balancing all competing interests within the society of the greatest benefit. Untuk mencapai tujuannya, Pound membuat pemetaan sebagai berikut. Pertama itu menemukan dan menetapkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat or interest. Lalu yang kedua ada menginventarisasi dan mengklasifikasi kepentingan tersebut. And the last, apabila ada konflik kepentingan, maka dilakukan harmoni dan penyeimbangan. Nah, terus gimana sih caranya bikin seimbang? Bagaimana caranya untuk mengharmonikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat meskipun memiliki potensi memicu konflik? Nah, di sini Pound menawarkan resep berupa transformasi beragam kepentingan tersebut ke dalam satu bentuk yang memungkinkannya untuk menempatkan beragam kepentingan tersebut dalam level yang sama. Menurut Pound, ketika terjadi benturan kepentingan, maka hakim harus menyeimbangkan nilai dari masing-masing kepentingan tersebut. Dan kemudian memutuskan seberapa besar kebebasan yang harus diberikan kepada individu tersebut. Ada catatan penting terkait harmonisasi dan penyeimbangan kepentingan ini, yaitu mengenai parameter yang digunakan. Apabila tidak ditetapkan suatu parameter untuk menentukan nilai dari masing-masing kepentingan tersebut, maka upaya harmonisasi dan penyeimbangan kepentingan akan dilakukan secara arbiter. Terus di sini tuh ada jura postulates atau postulat hukum yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi ketika sebuah kepentingan harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Pound sendiri mengakui bahwa jura postulates ini tidak bersifat absolut. Ia memiliki nilai relatif. Jura postulates adalah semacam pedoman untuk menciptakan masyarakat yang baik dan beradab, serta untuk melakukan sintesis antara cita dan realita, dan juga semacam kekuatan dan akuntabilitas sosial dalam suatu masyarakat. Sebenarnya sini kontribusi terbesarnya Pound itu adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan hukum dan masyarakat secara tepat, dan bukan pada merespon jawaban doang, tapi dia ada jawabannya. Dengan bahasa yang pas, Harry Chan said his most important legacy was in the question he poses rather than the answer he provided. Nah, tapi sebuah pandangan itu pasti ada kritik. And di sini ada sejumlah kritik yang dialamatkan kepada Pound terkait teorinya, yaitu social engineering. Pertama itu ada konsep social engineering dianggap menjadi jurisprudence of despair karena konsep tersebut cenderung mengorbankan keadilan sosial demi efisiensi. And the second one, memberikan label kepada pemikiran Pound sebagai salah satu bentuk aliran sociological jurisprudence adalah sebuah kesimpulan yang keliru dan menyesatkan. Pemikiran Pound lebih tergolong sebagai functional jurisprudence karena pemikiran Pound berkaitan dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat yang menempatkan hukum sebagai faktor dominan daripada determinasi sosial dari hukum. Dan itu adalah pemikiran-pemikiran dari Roscoe. Lalu kita lanjut ke orang selanjutnya. The second one is Hans Kelsen. Hans Kelsen ini seorang pemikir hukum yang lahir di Praha pada tanggal 11 Oktober 1881. Lalu pada tahun 1906, Kelsen memperoleh gelar doktor di bidang hukum. Lalu ketika memasuki tahun 1930, muncul sentimen anti-Semit di kalangan sosial Kristen
yang menyebabkan Kelsen diberhentikan dari anggota Mahkamah Konstitusi Austria dan pindah ke college dan kemudian mengajar hukum internasional di University of Cologne. Oke. Pemikiran Kelsen mencakup banyak topik, mulai dari teori hukum, ilmu negara, hukum tata negara, sampai dengan hukum internasional. Di Indonesia, Kelsen sangat dikenal dengan teori piramida hukumnya, or Stanford Theory, yang senantiasa menjadi rujukan pada tataran teoritis maupun praktis. Nah, apa aja sih komponen utamanya? Next. Komponen utama teori Kelsen adalah teori tentang norma. Menurut Kelsen, hukum itu adalah ilmu normatif, or science of norm. Norma adalah suatu posisi yang berhubungan dengan sesuatu yang harus terjadi atau sesuatu yang harus dilakukan, ought to happen. Norma bukan hanya dipahami sebagai suatu rumusan yang melarang atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara tertentu, tapi harus dikemas dalam suatu hukum, legal statement, mengenai apa yang akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Maka ada rumusan kalimat tidak berbunyi Anda tidak boleh membunuh, melainkan akan berbunyi apabila Anda melakukan pembunuhan, maka Anda akan dihukum. Next. Dalam praktiknya, norma dapat berbentuk rumusan mengenai perilaku yang harus dilakukan, required behavior, atau dalam bentuk otoritas yang diberikan kepada suatu lembaga untuk membuat atau melaksanakan dan menegakkan norma tersebut. Menurut Kelsen, norma harus menjadi sesuatu yang objektif. Pengingkaran terhadap norma akan menyebabkan sanksinya. Jadi ini rumusnya tuh norma plus delik or pengingkaran that's make sanction atau sanksi. Nah, teori murni or René Restless The Pure Theory of Law merupakan salah satu warisan utama Kelsen yang pertama kali dipublikasikan dalam bukunya pada tahun 1934. Oke, sebagian pakar menganggap teori hukum murni ini sebagai salah satu bentuk dari pemikiran mengenai hukum yang berbasis akal sehat, legal common sense. Oleh karena itu, dalam pandangan Kelsen, purity atau kemurnian harus dipahami bahwa hukum adalah sesuatu yang harus terpisah dan dipisahkan dari moral, karena moral itu sendiri bukanlah hukum. Nah, di sini ada dua proposisi utama yang mendasari teori ini. Pertama, dikotomi antara is and out. Kedua, gagasan atau pahaman untuk menegaskan mengenai posisi hukum sebagai sebuah ilmu, legal scholarship. Hukum adalah sebuah proposisi yang mengandung esensi keharusan, ought proposition. Hukum adalah keharusan, bukan fakta tentang sesuatu or what is. Teori yang mendikotomikan antara is and out akan memproduksi norma. Is adalah tentang sesuatu, proven fact, sedangkan out adalah tempat di mana sebuah cita, or idealis, digantungkan. Atas dasar ini pula, Kelsen digolongkan sebagai proponen positivisme hukum, dan lebih tepatnya ia digolongkan sebagai modern Nah, menurut positivisme tradisional, penerimaan sebuah norma didasarkan kepada adanya fakta suprapositif yang menghasilkan norma tersebut. Menurut Kelsen, dengan merujuk kepada pandangan antropomorfis atau absolution, peran negara dalam pembentukan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh hukum alam dalam pemutlakan sebuah nilai, dalam pandangan Kelsen, baik hukum alam maupun positivisme tradisional mengacaukan dikotomi is dan out, dan juga berusaha untuk mengurangi eksistensi satu dengan yang lainnya. Merespon kelemahan teori hukum alam dan positivisme tradisional, Kelsen menawarkan solusi dengan menggabungkan positivisme hukum, the positivity or law
and normativisme hukum. So, di sini ada yang namanya gun norm. Gun norm adalah sebuah kondisi yang tercipta bagi kemungkinan adanya kesadaran dan pemahaman mengenai oath. Jadi, gun norm itu tidak lain merupakan konkretisasi paradigma dikotomis is dan out melalui presuposisi logika transcendental yang memungkinkan terbentuk dan diterimanya suatu tataran hierarki norma yang bersifat given. Gun norm itu bukan sebuah norma positif, yaitu norma yang validitasnya ditetapkan melalui sebuah kehendak atau tindakan yang nyata. Tapi, gun norm itu merupakan sebuah norma yang diyakini dan berada dalam nalar mereka yang mempercayainya. Validalitas gun norm tidak ditentukan karena ia dibuat melalui sebuah mekanisme dan bentuk tertentu, tapi ia berlaku dan valid karena dianggap valid. Oke. Nah, norma yang paling tinggi itu adalah gun norm. Relasi dan hierarki antara gun norm dan norma lainnya adalah sebagai berikut. Jadi ada gun norm, ada norma, and sub-norm. Menurut Kelsen, efektivitas seluruh tertib hukum merupakan prasyarat bagi validitas atau legitimasi setiap norma yang ada dalam tertib hukum tersebut. Apabila validitas suatu tertib hukum bergantung kepada efektivitas norma dasarnya, maka konsekuensinya ketika sebuah norma dasar itu tidak lagi efektif, maka norma dasar tersebut akan digantikan oleh norma dasar yang lainnya. Itu adalah gun norm. Terus di sini Kelsen juga ada tentang hukum internasional. Hukum internasional menurut Kelsen adalah sistem hukum yang bersifat memaksa, coercive order, dan oleh karenanya mengaku sanksi. Hukum internasional adalah hukum dalam artian sebenarnya, tapi bersifat primitif, karena sanksi diserahkan kepada masing-masing negara. Berbeda dengan hukum nasional yang bersifat sentralistik, hukum internasional justru sebaliknya, atau desentralis. Oke, nah pasti ya, teori Kelsen ini nggak luput dari kelemahan yang memancing komentar dan kritik. So, di sini ada kritik. Klaim purifikasi hukum Kelsen dinilai dan cenderung tidak konsisten, dan justru menjadikan suatu hukum sesuatu yang tidak bisa menjadi murni. Alasan pokoknya, karena Kelsen tidak cukup dapat meyakinkan bagaimana gun norm itu hadir dan dihadirkan. Teori hukum murni juga dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang tuntas dan meyakinkan mengenai keadilan. Menurut Kelsen, keadilan adalah cita dan asa yang irasional, padahal keadilan adalah jiwa dari hukum. Nah, itu merupakan dari Hans Kelsen. And the last itu ada Jeremy Bentham. Jeremy Bentham ini populer banget di masyarakat Inggris hingga sekarang, dari dulu hingga sekarang. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1748 di London, Inggris. Ayah dan kakeknya berprofesi sebagai jaksa yang berkecimpung di bidang hukum. Bentham jadi memiliki minat yang sangat tinggi terhadap masalah hukum sejak ia kecil. Lalu ia menempuh pendidikan hukum di Oxford dan memperoleh kualifikasi sebagai advokat di London. Nah, kondisi sosial politik yang didominasi oleh ketidakadilan sosial di zamannya mendorong Bentham untuk peduli pada persoalan tersebut. Ia membuat banyak esai tentang problem etika, politik, dan hukum yang memiliki relevansi praktis. Bentham ini merupakan seorang filsuf besar aliran empirisme yang berpengaruh di bidang moral dan politik.
Nah, ini hukum Bentham, hukum menurut Bentham ya. Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan or principle of utility di dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Introduction to the Principle of Morals and Legislation. Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologi yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Menggunakan istilah utilitas atau kemandaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, dan semacamnya. Hal ini berarti setiap orang cenderung menghindari diri dari kemalangan, rasa sakit, kejahatan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Dari tulisan Bentham di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan. Nah, Bentham itu seorang filsuf besar aliran empiris yang berpengaruh di bidang moral dan politik. Gagasan penting Bentham tentang The Greatest Happiness Principle juga dipengaruhi oleh nama-nama filsuf seperti Protagoras, Epicurus, John Locke, David Hume, Montesquieu, and Thomas Hobbes. Oke, we can next. Nah, ini The Greatest Happiness Theory dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Kalau setiap orang cenderung menghindari diri dari rasa sakit, kemalangan, kesedihan, maka begitu pun dengan seorang terhukum yang hendak menerima hukuman. Seorang terhukum secara manusiawi pastilah berusaha untuk mengelak dari hukuman yang merugikan dirinya. Namun, kalau terpaksa seseorang harus dihukum atau menerima hukuman, maka pelaksanaan hukum tersebut harus menjanjikan bahwa hukuman dimaksud harus menghindari kerugian dan ketidaksenangan yang lebih besar. Hak seseorang untuk hidup bahagia dan terhindar dari hukuman lebih besar pada masa depan harus tetap jadi prioritas untuk dijaga dan dilindungi. Nah, lalu teori utilitas Bentham ini mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya itu mengkristalkan dua efek utama. Yakni pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Dalam pencegahan or preventif, Bentham mensinyalirkan akan muncul 3 bentuk efek, yakni yang pertama, hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia ketinggalan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga formal. Yang kedua, efek hukum dapat berupa perubahan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan. Yang ketiga itu ada efek jerak dan penangkalan atau deterrence. Hukuman harus mampu membuat jerak subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Oke, next. Nah, selain tujuan primer hukuman di atas, Bentham juga menggariskan tujuan sekunder hukuman yang terkait erat dengan probabilitas atau kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan. Kepuasan melalui hukuman dapat digapai dalam 2 bentuk. Yang pertama, kompensasi material, dan yang kedua berupa pelampiasan atau pengekspresian rasa dendam. Nah, Bentham juga mengategorikan bentuk-bentuk hukuman kepada subjek terhukum yang dirunut dalam banyak daftar panjang tentang peraturan-peraturan. Di antara komplikasi banyak peraturan itu, terdapat 3 hal yang paling utama, yakni pertama, hukuman harus tidak kurang berat dari apa yang diperlukan untuk mengimbangi kebaikan yang dihilangkan oleh kejahatan.
Dan hukuman yang terlalu ringan berpeluang tidak mencegah terulangnya jenis kejahatan yang sama. Kedua, semakin merugikan suatu kesalahan, semakin berat pula hukuman yang harus dijatuhkan atas si terhukum atau pelakunya. Dan terakhir, ketiga, hukuman tidak harus lebih berat daripada apa yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuannya pada masa depan. Nah, itu semua pemaparan dari saya. Dari ini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk membuat PPT ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.